Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Maret 2022, merupakan pekan ketiga Prapaskah. Bacaan kita hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini ya Bapa. Kami hendak bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Jikalau pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, Engkau mau kami semua berkarya untuk kemuliaan nama-Mu dan mewartakan kabar sukacita daripadamu kepada semua orang di sekitar kami. Bapa, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan pada pagi hari ini, kita dapat belajar paling tidak 2 hal. Yang pertama, keselamatan merupakan kasih karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi tidak memandang dia bangsa mana, dia berasal dari keluarga bagaimana, warna kulitnya apa, dia tidak harus memiliki kekayaan atau apapun yang ada. Tidak, keselamatan, kabar sukacita bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada kita itu kepada semua orang. Yang kedua, keselamatan sampai kepada semua orang itu
harus ada yang membawanya atau mewartakannya. Nah, misalnya dari bacaan tadi kita melihat Nabi Elia bukan hanya diutus kepada orang-orang Israel, tetapi dia juga sampai kepada tempat lain, yaitu di tanah Sidon. Sedangkan Nabi Elisa juga bukan hanya diutus kepada bangsa Israel, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di Syria. Demikian juga pada saat pewartaan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri menyelamatkan manusia melalui kehadirannya di dunia juga bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Maka kalau kita sekarang saat ini, kita ada di mana? Kita dari suku apa? Bukan itu yang menjadi tugas pewartaan kita saja, bukan kepada suku, keluarga, atau bangsa di mana kita berasal, tetapi kepada semua orang. Maksudnya apa? Dalam mewartakan kabar baik, dalam mewartakan kabar sukacita, kita tidak boleh memilih-milih orang. Bagaimana kita mewartakan kabar tersebut? Melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, melalui perhatian kita. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak boleh kita memilih-milih dalam berteman. Tidak boleh kita memilih-milih dalam bergaul. Mengapa? Karena semua hal baik yang ada pada kita harus kita wartakan, harus kita sampaikan kepada semua orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak misioner? Seringkali dalam berteman, dalam bergaul, kita tidak terlalu berani untuk berkenalan dengan orang banyak, untuk mengenal orang banyak, untuk bergaul juga dengan semua teman-teman yang ada di kelas kita misalnya. Kita hanya bergaul baik dengan teman yang mungkin pada waktu kita sudah ada di SMP berasal dari SD yang sama, atau saat kita ada di SMA berasal dari SMP yang sama, atau pada saat kita di gereja. Kita hanya berani atau mau bergaul hanya dengan teman-teman yang merupakan tetangga kita, kombas kita, dan sebagainya. Nah, itu berarti kita masih pilih-pilih pada saat kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Nah, sekarang kita ditanya, apakah kita berani mewartakan kasih Tuhan pada semua orang, bukan hanya orang-orang yang dekat dengan kita saja. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku.
Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga dalam tugas perutusan kita pada hari ini kita senantiasa memiliki keberanian untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Semoga kita dalam sekolah, dalam belajar kita, dan dalam pergaulan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat melaksanakan tugas hari ini. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.